Pernahkah kalian menerima email atau pesan yang terasa begitu personal, begitu meyakinkan, hingga kalian hampir saja terjebak? Di era digital ini, seni menipu telah naik ke level yang benar-benar baru. Dan dalang dibaliknya adalah teknologi yang kita semua kenal, kecerdasan buatan atau AI. Selamat datang di zaman baru, rekayasa sosial, di mana batas antara yang asli dan yang palsu semakin kabur. Mari kita bongkar bersama bagaimana AI menjadi senjata baru bagi para penipu siber. Dulu, serangan phishing seringkali mudah dikenali. Kesalahan tata bahasa, alamat email yang aneh, atau permintaan yang tidak masuk akal. Tapi sekarang, ceritanya berbeda. AI telah mengubah permainan. Para penjahat siber kini menggunakan AI untuk menciptakan serangan yang sangat personal, atau yang kita sebut sebagai hyperpersonalisasi. Mereka tidak lagi menebar jaring secara acak, melainkan menargetkan kita secara spesifik. Bagaimana caranya? AI dapat menjelajahi jejak digital kita, postingan di media sosial, profil profesional, bahkan komentar yang kita tinggalkan di internet. Semua data ini dikumpulkan dan dianalisis untuk membangun profil psikologis kita. AI mempelajari siapa teman kita, apa minat kita, di mana kita bekerja, dan apa yang sedang menjadi perhatian kita. Dengan informasi ini, mereka bisa merancang email atau pesan yang sioloyola datang dari sumber terpercaya, seperti atasan, rekan kerja, atau bahkan anggota keluarga kita. Bayangkan kalian menerima email dari atasan kalian, yang isinya merujuk pada proyek yang baru saja kalian diskusikan di LinkedIn. Dengan gaya bahasa yang persis seperti bos kalian. Email itu meminta kalian untuk segera mentransfer sejumlah dana ke vendor baru, atau mengklik tautan untuk meninjau dokumen penting. Karena pesannya begitu relevan dan personal, kewaspadaan kita bisa menurun drastis. Inilah kekuatan personalisasi dalam skala besar yang dimungkinkan oleh AI. Serangan ini tidak hanya lebih meyakinkan, tetapi juga jauh lebih sulit untuk dideteksi. Sekarang, mari kita bicara tentang teknologi yang lebih mengerikan lagi. Deepfake. Mungkin kalian pernah melihat video lucu, di mana wajah selebriti ditempelkan ke karakter film. Tapi di tangan yang salah, teknologi ini menjadi senjata rekayasa sosial yang sangat berbahaya. Deepfake memungkinkan penipu untuk menciptakan video atau audio yang sangat realistis dari seseorang, hanya dengan bermodalkan beberapa sampel suara atau gambar. Pikirkan skenario ini. Kalian menerima panggilan video dari CEO perusahaan kalian. Wajahnya terlihat jelas. Suaranya pun sama persis. Dia menjelaskan situasi darurat yang membutuhkan transfer dana segera ke rekening tertentu. Semuanya terlihat dan terdengar otentik. Siapa yang tidak akan panik dan mengikuti instruksi dalam situasi seperti itu? Inilah yang disebut deepfake phishing. Penipu menggabungkan taktik rekayasa sosial klasik dengan teknologi AI canggih untuk memanipulasi korbannya. Mereka tidak hanya meniru tulisan, tapi juga wajah dan suara. Kasus-kasus seperti ini sudah terjadi di dunia nyata dan menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar. Dalam salah satu insiden terkenal, seorang manajer di sebuah perusahaan energi ditipu untuk mentransfer ratusan ribu dolar setelah menerima panggilan telepon dari seseorang yang suaranya berhasil dikloning oleh AI untuk meniru suara CEO perusahaan induknya. Teknologi cloning suara berbasis AI atau voice cloning kini bahkan hanya membutuhkan beberapa detik sampel audio untuk menciptakan tiruan yang sangat meyakinkan. Audio ini bisa diambil dari mana saja, misalnya dari video presentasi kalian di YouTube, atau bahkan dari pesan suara yang kalian tinggalkan. Tantangannya adalah deepfake menjadi semakin canggih. Dulu kita mungkin masih bisa melihat kejanggalan, seperti gerakan mata yang aneh, atau sinkronisasi bibir yang kurang pas. Namun, dengan kemajuan model Generative Adversarial Networks, atau GANs, konten deepfake kini nyaris tidak bisa dibedakan dari aslinya, bahkan oleh mata yang terlatih sekalipun. Ini menciptakan tingkat penipuan baru yang melampaui keamanan tradisional. Penjahat siber mengeksploitasi data publik yang tersedia secara luas untuk melancarkan serangan yang ditargetkan. Foto-foto dari konferensi, video dari wawancara, atau rekaman dari rapat online, semua ini bisa menjadi bahan baku untuk membuat deepfake yang meyakinkan. Mereka bisa meniru figur otoritas, seperti pejabat pemerintah atau eksekutif perusahaan, untuk mengelabui korban agar membocorkan data sensitif, memberikan akses ke sistem, atau mentransfer uang. Lebih dari itu, AI juga memungkinkan para penipu ini untuk beroperasi dengan kecepatan dan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka dapat meluncurkan ribuan email phishing yang dipersonalisasi secara otomatis dalam hitungan menit, sambil terus belajar dari respons korban untuk membuat serangan berikutnya menjadi lebih efektif. Ini adalah perlombaan senjata siber, di mana kita berhadapan dengan lawan yang tidak pernah lelah dan terus belajar. Lalu,
Apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita benar-benar tidak berdaya melawan gelombang baru penipuan ini? Tentu tidak. Pertahanan terbaik dimulai dari kesadaran. Kita harus mengubah cara pandang kita terhadap komunikasi digital. Mulai sekarang, terapkan prinsip zero trust atau jangan percaya begitu saja. Verifikasi setiap permintaan yang tidak biasa atau mendesak, terutama yang melibatkan uang atau data sensitif. Jika kalian menerima email mencurigakan dari atasan yang meminta transfer dana, jangan langsung dituruti. Angkat telepon dan konfirmasi langsung ke orangnya menggunakan nomor yang sudah kalian simpan, bukan nomor yang tertera di email. Jika kalian menerima panggilan video yang aneh, coba ajukan pertanyaan pribadi yang hanya diketahui oleh orang aslinya, atau minta mereka melakukan gerakan spesifik yang sulit ditiru oleh AI, seperti menoleh ke samping dengan cepat atau menyentuh hidung. Bagi perusahaan, pertahanannya harus lebih kuat lagi. Sudah saatnya menerapkan solusi keamanan email yang juga ditenagai oleh AI. Sistem ini dapat menganalisis pola komunikasi, mendeteksi anomali, dan mengidentifikasi email phishing canggih yang mungkin lolos dari filter tradisional. Pelatihan karyawan secara berkala tentang ancaman rekayasa sosial berbasis AI juga sangat penting. Simulasi serangan phishing bisa membantu karyawan untuk lebih waspada dan terlatih dalam mengenali tanda-tanda bahaya. Kita berada di persimpangan jalan yang krusial. AI menawarkan kemajuan luar biasa, tetapi juga membuka kotak Pandora berisi ancaman baru. Dengan memahami cara kerja teknologi ini dan tetap waspada, kita bisa melindungi diri kita sendiri, data kita, dan organisasi kita dari seni tipu daya di era digital. Ingat, skeptisisme yang sehat adalah perisai terbaik kita di dunia siber saat ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat untuk menjaga keamanan kalian di dunia digital. Jangan lupa untuk menyukai video ini, bagikan kepada teman-teman kalian, dan berlangganan saluran kami untuk konten menarik lainnya seputar teknologi dan keamanan siber. Sampai jumpa di video berikutnya.